Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Pocong tanpa kepala. Cerita mistis dari daerah terpencil yang hampir tidak diketahui orang, cerita tentang seorang yang mempelajari ilmu hitam dan melakukan ritual sebelum menghembuskan napas terakhir. Untuk kali ini kita mulai saja. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak maghrib, menyisakan suara deras yang mengguyur genteng tua rumah-rumah di desa Penangkar. Petir sesekali menyambar langit, menyibak kegelapan hanya sekejap sebelum kembali ditelan gulita. Desa itu sudah lama dikenal sebagai desa yang penuh pantangan, tempat di mana cerita-cerita lama bukan hanya sekadar dongeng, tapi warisan yang bisa bangkit kembali jika dilanggar. Di antara pepohonan pinus tua yang mengelilingi desa, berdiri sebuah rumah kayu yang sudah hampir runtuh. Atapnya miring, dindingnya dipenuhi lumut, dan pintunya tinggal sepotong papan rapuh. Dulu, rumah itu milik seorang dukun bernama Nyai Suranti, perempuan tua yang mati bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di pohon randu setelah dituduh membunuh bayi-bayi desa dengan ilmu hitam. Namun yang lebih menyeramkan bukanlah kematiannya, melainkan ritual yang ia lakukan sebelum menghembuskan napas terakhir. Warga mengatakan bahwa Nyai Suranti menciptakan sesuatu di hari-hari terakhir hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa dibunuh, tidak bisa diusir, dan tidak punya kepala. Tidak punya kepala. Tapi masih hidup. Warga desa menyebutnya Pocong Nyai, meskipun sebenarnya tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Yang mereka tahu hanya satu hal, siapapun yang melanggar pantangan Nyai Suranti, akan melihat kain kafan berlumur tanah itu melompat-lompat dari balik kabut, tanpa kepala, dan tanpa suara. Malam itu, langit seperti perut raksasa yang sedang murka. Awan hitam menumpuk, petir menyambar seolah langit hendak pecah, dan rintik hujan turun seperti peluru kecil yang menari-nari di atas genteng tua rumah warga. Di desa Penangkar, suara anjing menggonggong seolah memekik ketakutan. Sudah kuduga, cuacanya buruk, gumam Luki sambil menatap keluar jendela mobil tua yang mereka sewa. Wiper mobil hanya mampu menyapu sebagian air hujan, menyisakan embun dingin yang mengaburkan pandangan mereka ke depan. Di dalam mobil, suasana tegang. Rizal yang duduk di kursi sopir memijit-mijit pelipisnya. Serius, lu? Ini desa yang kamu maksud buat penelitian? Ya. Ini tempat terakhir Nyai Suranti tinggal, jawab Luki tanpa menoleh. Ia terus menatap layar ponselnya, memperhatikan peta offline yang menunjukkan mereka tinggal 1 kilometer lagi menuju lokasi. Nyi siapa? Tanya Rani, satu-satunya perempuan di antara mereka, yang duduk di tengah antara Luki dan Bima. Nyai Suranti, Luki menoleh padanya, suaranya berat. Dukun tua yang mati gantung diri di pohon randu, 25 tahun lalu. Tapi sebelum mati, katanya dia sempat melakukan ritual terlarang. Konon, dia ingin hidup selamanya. Tapi mayatnya dikubur tanpa kepala. Hah? Bima menyeringai. Kenapa? Dicopotin dulu? Bukan. Kata warga, kepalanya hilang malam sebelum pemakaman. Dan orang yang menemukan jasadnya juga hilang. Hening. Hanya suara hujan dan decit wiper yang terdengar. Rani memeluk jaketnya erat-erat. Kenapa kita harus ke tempat kayak gini? Kita bisa ambil lokasi penelitian lain kan, Luke? Karena tugas kita bukan soal sejarah biasa, Ran, kata Luki pelan. Ini tentang ritual kematian dan budaya mistis. Tempat ini adalah lokasi terakhir dari sistem penguburan yang disebut pengikat roh. Kalau kita bisa mendokumentasikannya. Ya, dapat nilai A, masuk jurnal, dapat gelar kehormatan. Tapi kalau kita mati semua, siapa yang peduli? Sela Bima dengan cengiran sarkastik. Rizal menginjak rem perlahan. Guys, kita sampai. Depan mereka berdiri gapura tua dari kayu dengan tulisan hampir hilang. Selamat datang di Desa Penangkar. Di bawahnya. Kami tidak bertanggung jawab atas yang tidak kembali. Mereka saling pandang. Rizal mematikan mesin mobil. Suara mesin berhenti, digantikan oleh desir hujan yang mengguyur atap dan pepohonan. Kabut tipis mulai menyelimuti jalanan tanah yang gelap di depan mereka. Ini serem banget, bro, gumam Bima. Ia menatap keluar, melihat gapura reot yang ditelan semak belukar dan pepohonan besar. Tak ada lampu jalan, hanya sinar mobil yang menyorot ke depan seperti menembus hantu. Kita nggak bisa balik sekarang. Jalannya udah makin licin, kata Rizal sambil mengambil senter dari dashboard.
Lucky membuka pintu mobil dan menghirup udara lembab yang tajam. Jalan kaki sedikit. Rumah Pak Tono sekitar 300 meter dari sini. Dia kepala dusun, dan udah aku hubungi seminggu lalu. Kalau dia beneran masih hidup, ya, desis Rani pelan. Mereka pun berjalan beriringan, senter di tangan Rizal menyapu gelap di depan. Jalan setapak tanah merah itu sudah berubah jadi lumpur lengket. Langkah mereka pelan, kaki terperosok, udara dingin menggigit. Lucky, kata Bima, mendekat. Lo serius nggak main-main? Lo tahu kan cerita-cerita kayak gini bukan cuma legenda. Aku tahu. Makanya aku pengen buktikan. Ada yang disembunyikan di sini. Warga desa ini, mereka menyimpan sesuatu, jawab Lucky tanpa berhenti berjalan. Tiba-tiba suara "kraak" terdengar dari dalam hutan di sisi kanan mereka. Semua berhenti seketika. Rani mencengkeram lengan Rizal. Apa itu? Hewan mungkin, kata Rizal cepat, walau napasnya mulai berat. Dari balik semak, terdengar suara dedaunan bergerak. Beberapa burung kecil terbang mengepak panik. Tapi tidak ada yang muncul. Ayo cepat. Jangan berhenti, kata Lucky mantap. Mereka pun bergegas. Setelah sekitar 5 menit, terlihat cahaya kuning dari sebuah rumah papan tua di tengah kabut. Jendelanya kecil, atapnya terbuat dari seng, dan lampu gantung berayun tertiup angin. Rizal mengetuk pintu 3 kali. Suara angin seperti berbisik di telinga mereka. Pintu terbuka perlahan. Muncul seorang pria tua dengan mata dalam dan keriput di wajahnya. Pakaiannya compang-camping tapi rapi. Ia memandang mereka satu persatu, lalu bertanya pelan, "Kalian mahasiswa?" "Iya, Pak." "Saya Lucky." "Sudah menghubungi lewat Pak Ustadz Syaiful dari kampus," jawab Lucky cepat. Pria itu diam sejenak, lalu membuka pintu lebar. "Masuklah." Hujan membawa yang tidak diundang. Kalimat itu membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Tapi mereka tetap masuk. Rumah itu terasa lembab dan tua. Bau kayu lapuk bercampur bau minyak tanah memenuhi udara. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih, salah satunya menampilkan sosok perempuan tua dengan mata sayu dan selendang batik. Di bawahnya tertulis, Nyai Suranti, 1952. "Pak ini," Lucky menunjuk foto itu. "Jangan sebut namanya keras-keras," potong Pak Tono tajam. Semua terdiam. Pak Tono duduk di kursi kayu, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalian sudah datang. Maka kalian harus tahu." Ia menatap ke arah jendela yang berkabut. Dulu, dia dukun. Tapi bukan dukun biasa. Ia bicara dengan arwah, dengan tanah, bahkan dengan sesuatu yang lebih tua dari kematian itu sendiri. "Maksudnya jin?" tanya Bima. "Lebih tua dari itu," jawab Pak Tono sambil menatap kosong. "Sesuatu yang tidak punya nama. Dan dia berusaha mengikatnya ke tubuh manusia. Agar roh itu tak bisa mati. Agar tubuh tak bisa membusuk. Agar bisa bangkit setiap malam ke-40 mencari bagian yang hilang." "Kepalanya?" tanya Rani lirih. Pak Tono mengangguk perlahan. Setelah ia mati gantung diri, warga menemukan tubuhnya tergantung di pohon randu. Tapi kepalanya hilang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang mengambil. Dan sejak malam itu, setiap tahun, selalu ada yang hilang malam-malam di sekitar kuburan lamanya. Rizal menelan ludah. "Apa? Tidak ada yang berusaha mengusir arwahnya?" "Sudah. Tapi mereka yang mencoba, tidak pernah kembali utuh. Ada yang ditemukan dengan kepala terputar, mata hilang, lidah sobek, atau tubuh terbungkus kain kafan padahal belum mati. Semua terpaku." Lucky menyalakan perekam suara dari handphonenya tanpa suara. "Kami akan ke lokasi kuburnya, besok," ujar Lucky. "Kami hanya ingin dokumentasi. Kami tidak akan mengganggu." Pak Tono menghela napas panjang. "Kalau begitu, kalian harus siap. Karena di sana, suara-suara bisa memanggilmu dengan nama ibumu." Malam itu, mereka tidur di lantai rumah Pak Tono. Rani dan Bima di satu sisi, Lucky dan Rizal di sisi lain. Lampu dimatikan. Hanya suara hujan dan sesekali petir yang menemani. Tapi sekitar pukul 2 pagi. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela kayu di belakang tempat tidur Rani. "Riz,
Rizal, bisik Rani, mengguncang bahu temannya. Ada yang ngetok jendela. Rizal bangun, matanya setengah terbuka. Ah, mungkin ranting. Tok 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 tok. Kini lebih cepat. Lebih ritmis. Seperti ketukan seseorang yang sabar. Tapi pasti. Rizal berdiri, mengambil senter dan menyorot ke arah jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendela berkabut. Dan di tengah kabut itu, muncul bekas 5 jari yang terbalik. Seolah tangan dari luar, menekan dari arah dalam. Rizal membeku. Lucky bangun sekarang. Tok tok tok. Bekas 5 jari terbalik masih terlihat jelas di kaca jendela. Ujung-ujungnya meneteskan embun atau darah. Sulit membedakannya di antara cahaya senter Rizal yang gemetar. Lucky, teriak Rizal setengah berbisik. Bangun, cepat. Lucky terbangun dengan wajah bingung. Kenapa, bro? Suara apa? Dia terdiam begitu melihat arah sorotan senter. Wajahnya memucat. Siapa yang ketuk jendela? Tanya Rani dengan suara parau. Gak ada siapa-siapa, jawab Rizal lirih. Bima yang baru sadar dari tidur langsung berdiri. Kita harus keluar dari sini. Tapi belum sempat mereka bergerak, jendela berderak. Bukan hanya suara kayu tua, tapi seperti suara sesuatu yang menempel, menyeret, menggores. Lucky berlutut dan mematikan lampu senternya. Diam. Jangan bersuara. Semua menahan napas. Lalu dari luar jendela, terdengar langkah-langkah kecil yang melompat. Bukan berjalan, tapi lompat-lompat-lompat. Dan setiap kali mendarat, suara tanah dan air menyembur pelan. Makhluk itu tidak mengetuk lagi. Kini ia berjalan mengelilingi rumah. Melompat satu persatu. Lalu, dari dapur yang gelap, terdengar bunyi piring jatuh. Rizal tersentak dan hampir berteriak. Pak Tono tiba-tiba muncul dari kamarnya dengan membawa obor kecil dan kendi air. Ia memercikan air dari kendi ke sudut-sudut ruangan sambil membaca doa dengan suara tegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Pulanglah. Tempatmu bukan di sini. Suara lompatan itu berhenti. Sunyi. Tapi semua bisa merasakan, sesuatu masih berdiri di luar. Menatap dari balik gelap. Tanpa kepala. Tanpa suara. Setelah 5 menit, Pak Tono menurunkan kendi itu. Sudah pergi. Untuk sementara. Pagi menjelang dengan kabut masih menyelimuti desa. Angin berhembus lemah, membawa bau daun basah dan tanah tua. Pak Tono, kami tetap ingin ke makam itu, kata Lucky saat sarapan. Suaranya tegas walau matanya kurang tidur. Pak Tono menatap tajam. Kalau kalian yakin, aku akan antar. Tapi hanya sampai gapura pertama. Setelah itu, kalian sendiri. Kenapa gak bisa masuk lebih jauh? Tanya Rani. Karena aku pernah lihat dia dari dekat, bisik Pak Tono. Dan aku berjanji tidak akan pernah menjejakkan kaki ke tanahnya lagi. Sekitar pukul 10 pagi, mereka berjalan kaki ke arah barat desa, melewati ladang kosong, reruntuhan rumah lama, dan akhirnya sampai di sebuah gapura batu lumutan yang setengah runtuh. Di atas gapura itu terukir tulisan hampir pudar. Makam Nyai Suranti dilarang masuk tanpa izin. Pak Tono berhenti. Dari sini, hati-hati. Jangan ambil apapun. Jangan panggil namanya. Dan kalau kalian dengar suara ibu kalian, jangan jawab. Ia menyerahkan segenggam bunga kering. Taruh ini di kantong. Penolak mimpi. Terima kasih, Pak, ujar Lucky. Pak Tono tak berkata apa-apa lagi. Ia mundur, menatap mereka sekali lagi, lalu membalikan badan dan berjalan pulang. Mereka memasuki pekarangan makam tua itu. Tak ada suara burung. Tak ada suara angin. Hanya sunyi. Puluhan nisan batu tersebar acak. Sebagian tertutup lumut, sebagian roboh. Pohon beringin besar berdiri di tengah, akarnya menjalar hingga seperti jari-jari raksasa mencengkeram tanah. Ini dia, kata Rizal menunjuk ke satu makam besar yang hampir tertutup semak. Nisannya retak, tapi masih terlihat nama. Suranti binti Saimun, wafat 17 Juni 1965.
Bima menelan ludah. Tuh, benar. Tapi kenapa nisan sebelah kirinya kosong? Ada 2 makam berdampingan, kata Rani pelan. Yang satu mungkin jasadnya gak pernah dimakamkan. Lucky mulai memotret dan merekam. Riz, ambil gambar dari sudut samping. Bima, bantu saya bongkar sedikit sisi pinggirnya. Gak perlu dalam, cuma buat lihat lapisan tanahnya. Bima enggan, tapi menurut. Mereka menggunakan sekop kecil untuk menggali beberapa sentimeter dari sisi nisan. Tiba-tiba tanah yang mereka gali terasa lebih lunak, seperti baru dikubur. Dan di bawahnya, darah. Tanah menjadi basah, merah, dan berbau busuk. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita Pocong Tanpa Kepala. Part 2 di video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.